Assalamualaikum anak-anak. Tolong dulu disiapkan Amarta. Attention. Basket attention. Basket attention. What we studied yesterday began to draw and us. Waalaikumsalam, good morning tuh. Oke, sebelum kita belajar, Ibu pengen tahu apakah kursi mejanya sudah rapi? Dan apakah ada sampah di laci kalian? Coba diperhatikan. Kalau masih ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Masih ada? Sudah bersih ruangannya? Oke. Nah, untuk sekretaris, apakah ada yang tidak datang hari ini? Ada semua, alhamdulillah semua sehat semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin kita menyanyikan lagu wajib. Nah, lagu kita Halo Halo Bandung. Untuk anak-anak Ibu dipersilakan untuk berdiri. 1, 2, 3, ya. Halo Halo Bandung, Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta. Silakan kembali duduk. Sebelum Ibu mulai materi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu tentang kesepakatan kelas kita waktu awal materi. Oke, ada yang bisa menyebutkan? Ya, Akila. Ketua kelas menyiapkan sebelum memulai pembelajaran dan siswa yang lain mengikutinya. Setiap siswa diwajibkan memiliki 2 buku peta-peta, yaitu buku catatan dan buku latihan. Iya, buku peta-peta dan bukunya buku latihan dan buku catatan. Ada satu lagi yang paling penting. Bukunya dikemanain? Sampul. Sampulnya sampul apa? Sampul coklat dan plastik. Oke. Kita lanjut ya nak. Hari ini materinya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, sebelum ke sana kita belajar dulu tentang materi persyaratnya. Waktu kelas 7 kita udah belajar tentang aljabar. Nah, di aljabar itu ada unsur-unsurnya. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur aljabar? Iya, Tasya? Koefisien, Ada koefisien, apa lagi? variabel, Variabel apa lagi? sama konstanta. Ada konstanta. Apa itu koefisien? Ada yang bisa menyebutkan? Rafika Kela? Bilangan atau angka yang di samping variabel itu. Bilangan atau angka yang di samping variabel. Oke, materi prasyaratnya. 1, 5x dikurang 7. Dah. Yang mana di situ koefisien? Yang 5, koefisien 5 angka di samping variabel. Yang variabelnya? X. Yang mana huruf di situ? Yaitu X. Lanjut, konstanta. Minus 7 atau 7? Minus 7. Kalau ada tanda minusnya ingat ya, minus 7. Oke, dari prasyaratnya itu PLSB. Menentukan nilai suatu variabel. Misalnya, 5x sama dengan 10. Berapakah nilai x itu kalau dikalikan dia 5 hasilnya 10? 2. Kayak mana caranya? Waktu kelas 7? Pindah ruas. Maka X sama dengan 10 bagi 5. Maka nilai X sama dengan 2. Tujuan pembelajarannya ada menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan nilai 2 variabel dari suatu sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi
Yang ketiga, membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Yang keempat, menyelesaikan model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan eliminasi. Nah, sebelum ke sana, Ibu tanya dulu, apa pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel? Sebelum itu, saya bagikan dulu ya bahan ajar Ibu. Oke. Satu bahan ajar untuk 2 orang ya nak, biar bisa dibaca-baca. Sistem persamaan linear dua variabel, ada yang bisa menyebutkan? Ya, Amarta. Kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki dua variabel yang berbeda seperti X dan Y dengan pangkat tertinggi 1. Ulang dulu. Sekumpulan dua atau lebih persamaan linear yang memiliki dua variabel yang berbeda seperti X dan Y dengan pangkat tertinggi 1. Oke. Sekumpulan dua variabel yang memiliki pangkat tertinggi 1 dengan variabelnya X dan Y. Oke, sebelum ke sana, kita ada pertanyaan pemantik dulu. Dengar. Pernahkah kamu berbelanja ke supermarket? Pernahkah kalian membeli 2 jenis barang, lalu membayarnya dengan jumlah tertentu? Misalnya, kalian membeli 2 barang, tapi nggak tahu berapa harga nominalnya nih. Hanya langsung membayar uang cashnya. Pernah nggak? Pernah. Sebutkan dulu jenis barang apa yang kamu beli. 2 barang. Dari Ray Fadil, misalnya. Mixu. 1 mixu. Ada lagi apa, Bu? Abu-abu. Harganya berapa totalnya? 20.000. 20.000. Manfaat mempelajari dari SPLDP ini. Pertama, tahu kita berapa harga unit satu barang itu. Nah, yang kedua, kalau kita mau menjualkan kembali harga barang yang kita beli itu, tahu kita berapa laba maksimumnya atau minimumnya, berapa kerugiannya. Yang kedua, membuat asesmen awal. Kita terlebih dahulu melakukan ice breaking. Bisa? Oke, seluruhnya silakan berdiri. 5, 4, 3, 2. Ya, semuanya bergerak. Silakan ambil HP-nya. Kita akan memulai asesmen awal ya. Ibu akan kirim linknya ke grup ya. Oke. Silakan diisi kuisisnya. Oke, sekarang kita menyaksikan video dulu tentang SPLDP. Nah, setelah menayangkan video, nanti baru kembali ke kelompoknya masing-masing. Nilai 0 sampai 20 di kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Dari 20 sampai 40 kelompok 2. Kelompok 3 dari 40 sampai 60. Kelompok 4 dari nilai 60 ke atas. Ya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran tentang apa yang dibawa Dea. Akhirnya Doni bertanya. Oke, dari video yang tadi, siapa yang bisa menyimpulkan kenapa kita harus belajar SPLDP? Tadi si Doni tadi jumpa sama siapa?
Dea. Beli apa sih Dea? Permen sama donat. Permennya berapa? 2. Donatnya? 3. Oke. Terus siapa lagi yang dijumpainya? Om Fajar. Apa dibelinya? Donat dan permen. Donatnya berapa? 4. Terus permennya? 6. Dari situ tadi si Doni masih bingung tidak? Dia masih belum bisa kan mengkira-kira harga satu donat itu berapa, satu permen itu belum berapa. Sementara dia punya adik 2. Di rumahnya ada 2 adiknya. Uang yang dipegangnya berapa? 20.000. Jadi dia belum tahu berapa harga donat ini, harga satu donat dan harga satu permen. Apakah saja sesuai kelompoknya? Sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, lanjut kita ya. Sekarang Ibu akan menampilkan permasalahan kontekstual. Nah, lihat. Di sebuah toko, 2 buku tulis dan 3 pensil seharga 12.000. Sedangkan 4 buku tulis dan 5 pensil harganya 22.000. Bagaimana cara menentukan satu buku tulis dan satu pensil? Nah, yang pertama, kalau ada soal cerita, usahakan buat dia diketahui, ditanya, dijawab. Oke. Bisa? Diketahui, ditanya, dijawab. Tengok, dari permasalahan kontekstual, apa yang diketahui di soal? Harga 2 buku. Ditambah 3 pensil. Harganya berapa? 12.000. Terus, apa lagi yang diketahui? 4 buku tulis. Tambah 5 pensil, harganya 22.000. Apa yang ditanya di soal? Berapa harga satu buku tulis ditambah dengan harga satu pensil. Oke, lanjut. Kalau soal SPLDV, pertama-tama modelkan dulu dia secara matematika. Gimana dia modelkannya? Kita misalkan dia yang pertama pemodelan matematika. Artinya apa? Biar lebih mudah nanti dihitung, kita ganti si buku tulis ini menjadi variabel. Apa variabel yang mau kita pilih? X, boleh. Si pensil, apa kita pilih? Y. Berarti pemodelan matematikanya X sebagai buku tulis. Y sebagai pensil. Oke, lanjut. Langkah kedua. Ada langkah kedua yaitu buat persamaannya. Nah, yang ini kan 2 buku tulis, berarti menjadi 2X tambah 3Y. Buat persamaan. 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Lanjut, persamaan pertama. Lanjut. 4X tambah 5Y sama dengan 22.000. Persamaan kedua. Kemudian langkah ketiga barulah eliminasikan. Mau pilih yang mana? Eliminasi si X atau si Y? X. Boleh. Berarti kalau eliminasi variabel X, kalikan dia, kali silang ya, kali 4. Bawahnya kali 2. Maka bentuknya menjadi kalikan ya, 4 kali 2X 8 tambah 4 kali 3Y 12Y sama dengan 4 kali 12 48.000. Lanjut, 2 kali 4X 8X. Terus tambah 10Y. Terus sama dengan 22 kali 2 44.000. Kemudian biar habis si X-nya, kita kurangkan. Maka si 8X dikurang 8X habis. Lanjut. 12Y dikurang 10Y. 2Y. Lanjut.
48 dikurang 44. 4.000. Maka nilai si Y berapa nilainya? 4.000 dibagi 2. Maka nilainya berapa? 2.000. Begitu juga. Saya kasih waktunya 5 menit ya untuk mencatat ya. Oke, selanjutnya kita LKPD ya. Kita kerjakan LKPD. Aktivitas 1 dan aktivitas 2 ya. Waktunya 15 menit ya. Jangan lupa dibuat nama temannya. Waktunya 15 menit ya. Lanjut. Tengoklah harga paket 1 di sini berapa, paket 2 sini berapa harganya. Buatlah di sini harga-harganya. Nah, tadi nasi berapa di sini paket 1. Nah, kan tadi apa tadi kita bikin di sini nasinya? X. Terus ini ayamnya. Nah, Mas tengoklah paket 1, berapa dia nasi, berapa dia ayam. Ah, bikinlah di sini aljabarnya, bentuk aljabarnya. Kayak itu juga sampai paket 4. Paham kan? Udah? Iya. Ini tengok di sini. Ah, iya, di sini dikerjakan. Tengok. Apa kalian misalkan tadi, kan harga nasi, apa tadi variabelnya kan buat. Nah, nanti setelah itu tengok pakai 1, berapa rupanya nasinya, berapa dia ayamnya. Nah, langsung bentuk aljabarnya dibuat di sini. Iya, tengok berdasarkan dari tabel-tabelnya. Nah, boleh lanjut. Nah, lanjut. Mantap ya. Coba tolong dengarkan kawannya. Coba dulu dengarkan kawannya. Dengarkan kawannya. Oke, tolong diperhatikan dulu kawannya ya. Oke, baca dulu Bang, nanti jawabannya baca lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alula. Nama saya Sylvia. Nama saya Faisal Rahman. Nama saya Muhammad Zaikal Azam. Baiklah kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. coba ditengok kawan-kawannya aktivitas 1 ya. Buatlah lambang. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ayam kremes Pak Ari. Jadi nasi itu kami simbolkan menjadi X dan ayam itu kami simbolkan menjadi Y. Dari nama paketnya yaitu paket 1. Bentuk aljabarnya X tambah 2Y sama dengan 20.000. Karena X-nya itu sama dengan nasi karena nasinya di paket 1 ada 1 dan 2Y ya 2 ayam ada di paket 1 dan jumlahnya 20.000. Sedangkan di paket 2 3 nasi dan 2 ayam jumlahnya 28.000. Di paket 3 2 nasi dan 3 ayam jumlahnya 32.000. Sedangkan di paket 4 3 nasi dan 5 ayam jumlahnya 52.000. Di pertanyaan pertama, pasangan paket manakah yang jumlahnya nasinya sama, yaitu paket 2 dan paket 4? C2.
pasangan paket manakah yang jumlah ayamnya sama? Yaitu paket 1 dan paket 2. Ketiga, pada pasangan paket yang jumlah nasinya sama, berapakah selisih jumlah ayamnya dan berapakah selisih harganya? Tentukan harga satu ayamnya. Selisih jumlah ayamnya adalah 3 dan selisih harganya adalah 24.000. Harga satu ayamnya adalah 8.000. Pada pasangan paket yang jumlah ayamnya sama, berapakah selisih jumlah nasinya dan berapakah selisih harganya? Tentukan harga satu nasinya. Harga selisihnya adalah 8.000. Selisih ayamnya adalah 2 dan harga satu nasinya adalah 4.000. 5. Pasangan paket manakah yang jumlah nasi dan ayamnya tidak sama? Bacakan aja. Paket mana? Yaitu paket 3 dan paket 4. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan agar jumlah ayamnya atau nasinya sama? Yaitu mengalihkan koefisien X1 dan X2. Oke. Yang nomor 6, apa yang harus dilakukan agar jumlah ayam atau nasinya sama dengan cara kayak mana tadi? Mengkalikan koefisien dari nasi atau ayam. Oke, tolong tepuk tangannya untuk teman-teman kita yang sudah maju. Kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 2, 3, 4. Oke, silakan dulu tulis di papan tulis. Nanti kelompok 2 baru menjelaskan ya. Kelompok Oke, kelompok 2 silakan presentasi. 2x tambah y sama dengan minus 9. Di sini kami ingin mencari nilai y terlebih dahulu. Jadi kami ingin mematikan x dengan 2x. Dengan cara mengalihkan x tambah 3y sama dengan 3 dikalikan dengan 2. Dan 2x tambah y sama dengan min 9 dikali dengan 1. Jadi hasil persamaannya adalah 2x tambah 6y sama dengan 6. Dan 2x tambah y sama dengan min 9. Nah, untuk mematikan dua variabel x-nya ini, kita kurangkan. Jadi hasilnya 5y sama dengan 15. Dan y sama dengan 15 bagi 5, yaitu 3. Lalu, untuk mencari nilai x-nya, kita hilangkan dulu nilai y-nya. Dengan cara x tambah 3y sama dengan 3 dikali dengan 1. Dan 2x tambah y sama dengan min 9 dikalikan dengan 3. Jadi hasil persamaannya adalah x tambah 3y sama dengan 3 dan 6x tambah 3y sama dengan minus 27. Untuk menghilangkan 3y-nya, kita kurangkan. Jadi hasilnya adalah 5x minus 5x sama dengan 30. Jadi nilai x adalah 30 dibagi minus 5, yaitu minus 6. Jadi nilai x-nya adalah minus 6 dan nilai y-nya sama dengan 3. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi diberikan dua persamaan, 2x tambah 3y sama dengan 11 dan x kurang y sama dengan 3. Jika ingin menghilangkan x, maka kita harus mengalih persamaan pertama dengan 1 dan persamaan kedua dengan 2. Hasil dari perkalian itu adalah 2x tambah 3y sama dengan 11 dan 2x kurang 2y sama dengan 6. Jika ingin dieliminasi, maka kita akan mengurangi kedua persamaan tersebut. 2x dikurang 2x, hasilnya 0. 3y dikurang minus 2y sama dengan 5y. 11 dikurang 6, jadinya 5. Nilai y? Jadinya y sama dengan 5/5, yaitu 1. Sebaliknya, jika kita ingin mengeliminasi nilai
Y-nya kita akan mengalihkan persamaan 1 dengan 1 dan yang kedua dengan 3. Jadi hasilnya 2x ditambah 3y sama dengan 11 dan yang kedua 3x minus 3y sama dengan 9. Karena di persamaan 2 dia memiliki tanda minus, jadi kita tambahkan supaya 3y di kedua persamaannya mati. Jadi 2x ditambah 3x sama dengan 5x, 3y ditambah minus 3y sama dengan 0. 11 ditambah 9 sama dengan 20. 5x sama dengan 20, x sama dengan 20 dibagi 5. Jadi x sama dengan 4. Jadi nilai X. Jadi nilai x sama dengan 4 dan y sama dengan 1. Oke. Tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Kaila Agatas Tumeang dan teman saya. Nama saya Akila Nur Latifah. Nama saya Raif Adil. Dan saya Amarta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diketahui X merupakan telur, kemudian Y merupakan garam. 4x ditambah 2y sama dengan 11.000. Kemudian 3x ditambah y sama dengan 7.000. Kemudian 4x ditambah 2y sama dengan 11.000 dikalikan dengan 3. Kemudian 3x ditambah y sama dengan 7.000 dikalikan dengan 4. Hasilnya 12x ditambah 6y sama dengan 33.000 dan 12x ditambah 4y sama dengan 28.000. 12x-nya dicoret, kemudian menghasilkan 2y sama dengan 5.000. Y-nya merupakan 5.000 per 2 yaitu 2.500. Kemudian kita mencari X atau telur ayam. 4X ditambah 2Y sama dengan 11.000, 3X tambah Y sama dengan 7.000, lalu dikalikan 4x tambah 2y sama dengan 11.000 dikalikan 1, 3x tambah y sama dengan 7.000 dikalikan 2 sama dengan 4x ditambah 2y sama dengan 11.000, 6x ditambah 2y sama dengan 14.000. Kemudian kita kurangkan 2y coret, 4x dikurang 6x sama dengan minus 2x, 11.000 dikurang 14.000 sama dengan minus 3.000. X sama dengan minus 3.000 per minus 2, x sama dengan minus 3.000 per minus 2, x sama dengan 1.500. Dan yang ditanya adalah jumlah satu telur ayam dan ditambah 1 garam. Telur ayam sama dengan 1.500, garam sama dengan 2.500 dan jumlahnya sama dengan 4.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi. Apa yang bisa kalian tangkap dari mencari nilai X dan Y-nya? Cara eliminasi itu dengan cara apa? Kalikan. Apanya yang dikalikan? Koefisiennya. Kalau kedua ke 1. Oke. Ibu akan memberikan kalian asesmen terakhir. Tengok dari HP. Ibu kirim soalnya. Ada 10 soal ya. Kerjakan ya dari HP. Waktunya 5 menit ya. Dilanjutkan dengan PR di rumah ya. Ini silakan tulis di buku latihannya ya, PR di rumah ya. Oke. Dari materi yang Ibu jelaskan, apa yang dapat kalian simpulkan tentang sistem persamaan linear 2 variabel? Sistem persamaan linear adalah persamaan yang memiliki 2 variabel. Apa kita misalkan tadi? X dan Y. Kemudian ciri-cirinya apa? Variabelnya 2. Lanjut. Memiliki tanda sama dengan. Terus pangkatnya berapa? Pangkat 1. Kemudian apa manfaat mempelajari SLDP? Mengetahui harga suatu barang, laba ataupun rugi. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke. Untuk minggu depan, materi kita adalah sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi. Sampai hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu Amarta.
Attention. Once attention. Last attention. That is. At is. Waalaikumsalam, good morning tuh. Silakan untuk istirahat ya nak.